Halo Sobat Guru seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Ermafianti, saya adalah guru tata kecantikan di SMK Negeri 1 Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kali ini saya akan membagikan pengalaman baik saya selama melaksanakan pembelajaran kurikulum Merdeka, yakni tentang proyek kreatif dan kewirausahaan pada program keahlian kecantikan dan spa. Tema yang saya ambil pada pembelajaran kali ini adalah proyek nail art berbasis digital dan media sosial. Nah, kegiatan ini saya laksanakan di sekolah pada program keahlian kecantikan dan spa di kelas 11 Tata Kecantikan 1, Tata Kecantikan 2, dan Tata Kecantikan 3. Dengan tema proyeknya, Project Nail Art. Dibutuhkan durasi waktu 4 kali pertemuan masing-masing 5 jam pembelajaran. Para sobat guru, capaian pembelajaran pada fase F, yakni pada akhir fase F, peserta didik mampu mengaktualisasikan kompetensi, konsentrasi keahlian yang dipelajarinya dengan menghasilkan produk yang sesuai, inovatif, memiliki nilai ekonomis, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Peserta didik mampu membangun usaha berwirausaha yang berkelanjutan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, baik usaha yang terkait dengan keahlian kejuruannya maupun usaha yang sesuai dengan perkembangan pasar. Jadi dapat kita simpulkan capaian pembelajaran pada fase F adalah yang pertama, aktualisasi kompetensi keahlian. Yang kedua, menghasilkan produk yang sesuai, inovatif, dan ekonomis. Yang ketiga, membangun usaha dan memanfaatkan peluang. Sedangkan yang keempat adalah usaha yang sesuai dengan perkembangan pasar. Nah, sobat-sobat guru, dalam pembelajaran ini ada 4 tahapan yang saya laksanakan. Yang pertama adalah tema dan proposal, di mana siswa menentukan tema, kemudian mereka membuat rancangan proyek atau yang biasa disebut sebagai proposal. Proposalnya nggak rumit, tetapi sederhana saja asalkan siswa mampu mengerti apa yang akan mereka kerjakan. Yang kedua adalah membuat promosi usaha dan memasarkan secara digital melalui media sosial. Nah, ternyata anak-anak kita sekarang semua hampir memiliki yang namanya media sosial. Yang kita gunakan kali ini adalah media sosial berupa Instagram. Yang ketiga, persiapan desain produk, jasa, alat, bahan yang akan kita gunakan untuk proyek nail art, serta pelaksanaan prosedur proyek. Nah, di sini anak-anak harus sudah paham betul langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Yang keempat adalah presentasi dan evaluasi hasil, yakni mereka mengantarkan pesanan ke pelanggan, kemudian menerima masukan dari pelanggan, dan mereka juga akan mendapatkan evaluasi dari guru. Pada tahap pertama, pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan dengan tema Nail Project ini, siswa dibentuk kelompok proyeknya. Mereka dibebaskan untuk menentukan siapa teman di dalam kelompoknya. Yang kedua, siswa menentukan tema proyek dan mereka juga menyepakatinya dalam satu kelompok. Kemudian, siswa membuat proposal tentu saja dengan bantuan guru. Nah, kemudian mereka bekerja sama di dalam kelompoknya. Selanjutnya, hasil dari proposal sederhana ini dituangkan ke dalam chart presentasi. Chart presentasi ini adalah chart ataupun kertas manila yang kemudian mereka gambar, mereka tempel-tempel dengan stick note menggambarkan apa yang akan mereka lakukan atau apa yang akan mereka jadikan proyek. Kemudian hasilnya dipresentasikan dengan video durasi antara 2 sampai 4 menit yang dibuat oleh siswa menggunakan handphone.
Nah, dari hasil presentasi di handphone ini, kemudian diunggah di IG kelompok dan disimpan di drive yang sudah dibuatkan oleh guru. Berikut ini adalah gambar-gambar dari hasil karya siswa yang mereka berupa video yang sudah di drive. Jadi ini hasil dari capture-nya. Untuk yang bagian di sini adalah chart-nya. Ini adalah hasil gambar tangan siswa. Kemudian tugas presentasi berupa video-video ini kemudian diupload di drive yang sudah dibuatkan oleh guru. Sobat-sobat guru, tahap kedua adalah promosi dan pemasaran. Di sini siswa mulai melakukan promosi. Promosi di media sosial mereka membuat infografis, kemudian diposting di IG kelompok. Selanjutnya siswa juga membuat video promosi berupa seperti semacam membuat konten ya. Kemudian juga diunggah di IG kelompok. Kemudian siswa menawarkan produk dan mencari pesanan. Ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, yang terakhir adalah siswa membuat daftar pesanan. Jadi para pemesan atau pelanggan-pelanggan yang ingin memesan produk nail art dicatat. Ini adalah contoh promosi dengan menggunakan infografis yang sudah diupload di IG kelompok. Nah, tahap yang ketiga adalah persiapan dan pelaksanaan. Di sini dengan dibantu oleh guru, siswa mempersiapkan bahan untuk proyeknya. Biasanya bahan-bahan ini memang paling mudah dibeli online. Sehingga kalau dibeli online, dari jauh-jauh hari sudah harus kita order agar pada saat kita melakukan tugas, barang-barangnya sudah tersedia. Kemudian siswa belanja perlengkapan proyek. Siswa bekerja secara kelompok. Nah, biasanya kalau ketika di sekolah waktunya kurang, anak-anak bisa melanjutkan di rumah. Kemudian mereka mau juga membuat packaging untuk nail art-nya. Nah, sebelum diantarkan ke pemesan, kuku asli antar teman dipasang dulu nail art-nya nih. Kemudian difoto. Nah, ini nanti yang juga akan diposting di IG kelompok. Nah, ini dia proses packaging dan proses dokumentasi. Packagingnya sederhana dulu, mereka menggunakan kertas putih, kemudian di plastik. Ya, dan ini juga ada gambar temannya sedang mengambil gambar tangan yang sudah dipasang oleh kuku palsunya atau nail art. Nah, tahapan terakhir adalah presentasi dan evaluasi hasil. Di sini siswa mempresentasikan hasil karya pribadi tetapi secara berkelompok. Jadi anak-anak menunjukkan hasil nail art-nya, kemudian mereka mengambil gambar dan mengunggah di IG. Itu presentasi secara digital. Kemudian siswa juga meminta pelanggan memberikan saran dan masukan. Nah, karena nail art ini seperti dilukis, kadang antara banyak sekali ataupun gambar-gambar lucu-lucu tetapi kadang tidak sama kanan dan kirinya. Nah, justru dari itu adalah kreativitas anak-anak dituntut untuk mengembangkan antara desain satu dengan yang lainnya. Kemudian siswa melaporkan hasil kepada guru. Nah, nanti guru akan memberikan evaluasi tentang hasil nail art dan bagaimana mereka melakukan penjualan. Nah, memang akhir dari pembelajaran proyek ini adalah berbasis omset. Nah, untuk sementara di awal, ini memang kita tidak memungut biaya terlebih dahulu, tetapi siswa membeli sendiri bahan-bahan prakteknya. Nah, ini Bapak Ibu guru sekalian dapat dilihat ini adalah postingan mereka yang ada di Instagram. Nah, kenapa saya ambil digital berbasis media sosial? Karena apa? Kita melihat kembali lebih mudah. Walaupun karyanya ini sudah dibeli orang, kemudian ataupun karyanya sudah misalnya katakanlah rusak, itu kita bisa melihat di rekam media sosial ini. Baik.
Satu quote dari Pak Nadiem Makarim adalah bahwa setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak semua orang bisa mencuri tindakanmu. Nah, sobat-sobat guru, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita angkat untuk menjadi proyek. Jangan sampai kita kekurangan ide, ya, karena ternyata di sekeliling kita ide sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat. Salam merdeka.